gue bawa alat-alat berat seperti forklift, kren, dan Drivernya, driver, operatornya ya. operator Oke. sama kapal takbut. Oh, takbut. Itu jadi apa kaptennya Jadi atau? enggak, gue jadi AD. What's up, Gastrofiler? Wherever you are, back again with me. I'm the Gastrofile. Kali ini gua direferensiin teman untuk nyobain namanya Lamb Lord by Bang Hudi. Oke. Ini unik nih. Jadi makanannya tuh kambing, dan kalau lu lihat ya, nanti bakal gua kasih lihat. Itu tuh herbs-nya kelihatan banget banyak. Jadi kayak nggak pelit bumbu. Nah, tantangannya kalau lu masak kambing cuy, atau lu makan kambing, itu biasanya ada bau-bau amisnya kambing gitu ya. Bukan amis, bau kambing memang khasnya. Tapi let's say kita coba ya. Let's say kita coba, let's go. Oke. Ini apa nih? Ini kambing genteng. Ini ya. Ini kambing genteng cuy. Ini yang gua bilang banyak herbsnya nih. Kalau dilihat ada ketumbar, ya. Oke. Ketumbarnya berasa, komplit bumbu, ini enak. Dagingnya empuk dan dia lebih condongnya salty, bukan manis ya. Dapat kentang juga per porsi, side dish ya. Senada rasanya. Oke, next ini Zaitun. Zaitun. Oh, kambing zaitun. Jadi dia oily banget, ada fatnya. Oh, wangi zaitunnya kenceng, rasa zaitunnya kenceng. Terus ini ada ginger. Biasa ginger tuh buat nutupin ya itu bau kambing gitu kan ya. Ada juga nih cuy onion ya, sebagai herb, tomat, terus pickles atau alias timun. Enak nasuan kita coba ya. Ini katanya rekomen nih dimasak berapa lama nih bang? Nah, ini sebentar. Oh ini sebentar ya, tapi dia punya kuncian resep gokil sih, katanya masaknya 6 jam. Kalau udah lewat dari 2 jam itu biasanya slow cook tuh masaknya ya. Cobain ya, cip-cip. Oh, kuahnya cuy kayak creamy gitu. Kalau dilihat warna tuh kayak lu kayak makan mushroom sauce tapi lebih encer, tapi gua nggak tahu rasanya. Susu rasa kuahnya hampir sama kayak lu makan sop kambing yang di tenda-tenda, tapi ini lebih kenceng bumbunya, jadi lebih gokil. Kalau yang tenda-tenda tuh kadang-kadang masih suka encer gitu ya. Dia pakai 5 Chinese spices. 5? 5 bumbu Cina. Oh, pakai 5 Chinese spice. Jadi bumbu Cina gua nggak tahu apa aja, ntar ngobrol sama ibunya. Oke, jadi segitu dulu review makanan gua. Gua mau cobain makanan dulu. Habis ini gua akan makan dan ngobrol sama sang chef. Oke? Sebelum itu, please support dengan cara follow Instagram dan subscribe YouTube channel I'm The Gastrofile supaya bisa bikin konten-konten yang lebih bagus lagi cuy. Oke, next. Nah cuy, jadi tadi gua udah nyobain 3 menu ya. Itu menunya menurut gua rasanya sih herbsnya kenceng ya. Nah ternyata adalah empunya abang ini, Abang Hudi. Kenalin dulu dong bang. Nama saya Hudi, tapi biasa dipanggil Bang Hudi. Oke. Nah Bang Hudi ini banyak banget kayaknya menu-menu yang lu nggak bakal
mungkin nggak bisa lu temuin di luaran sana ya rasanya, karena ciri khasnya racikan sendiri. Ini boleh nih gue mau nanya bang, awalnya nemuin semua resep-resep lu tuh menu lu gimana ceritanya? Menu pertama banget ya. Ya. Menu pertama banget tuh sebetulnya gue terima kasih sama anjing gue. Oke. Dulu gue waktu piara anjing tuh sering beli tulang banyak. Pada saat tulang-tulang itu sudah menguasain freezer, gue berpikir gimana ya gue bisa masukin barang gue yang lain dan ini tulang bisa gue manfaatin untuk masakan. Gue dulu bikin namanya Italian roast chicken. Oke. Nah, gue coba bumbuin itu bumbu yang biasa buat roast chicken di tulang. Kebetulan waktu itu tulang kambing kan. Buat ada sum-sumnya, ada sedikit-sedikit dagingnya. Gue coba bumbuin dan gue kuahin karena gue tahu orang Indonesia tuh suka kuah kan, suka basah. Nah, ternyata punya cita rasa yang luar biasa gitu, dengan rempahnya dan sebagainya. Dan gue tawar-tawarin sama tamu waktu itu di Pejaten ya, namanya Warung Bangudi. Tamu punya respon itu luar biasa banget. Nah dari situ timbul gue punya pede untuk coba ngembangin yang biasa gue pernah bikin dulu zaman gue masih di Sydney. Gue coba kembangin di Indonesia gitu, seperti zaitun itu kan asal muasalnya itu sebetulnya linguini. Nah, linguini gue coba bikin di kambing dengan gue tambahin beberapa herb yang lain. Ternyata Itu zaitun oilnya atau memang zaitun ya? memang oilnya dulu, tapi waktu di Kalau Pejaten pernah pizza pakai kan olive-nya kan. kalau di Pejaten pertama dulu gue bikin memang pakai buah olive. Cuma karena harganya terlalu tinggi jadi gue oilnya lah. ya. Ini cuma tinggal minyaknya aja yang extra virgin. Nah ternyata sambutan customer waktu itu luar biasa banget setelah adanya zaitun ini kan, berkembang sampai 2021. Oke. Nah, ternyata menunya itu nggak sengaja dibikin dan bikin nagih orang gitu ya. Nah, mulai dari tulang itu bikin menu apa lagi tuh bang? Nasi beruang itu sebetulnya gue bikin nasi sedikit banget. Gue bungkus sama keju dan gue bakar, gue oven waktu itu. Dan ternyata antusias juga tamu. Akhirnya tamu minta porsinya banyakin, tetap namanya nasi kucing keju. Akhirnya ada tamu bilang ini udah nggak pantas namanya nasi kucing, ganti aja nasi beruang. Lebih gede gitu ya. Lebih gede. Oke. Nah, tadi itu kan 3 menu ya, gue cobain bang. Satu Samsu, kepanjangannya apa? Samin susu, itu sop ya? Sup yang biasa dijual di sop-sop kaki pinggiran itu. Ya. Tapi gua tambahin beberapa menu, beberapa herbs ya? seperti 5 macam bumbu Cina. Oke. Nah bingung kan lu apa itu 5 macam bumbu Cina? Ya udah jadi rahasianya Bang Budi aja lah. Oke, terus Samsu, kambing zaitun, dia memang agak oily gitu ya. Terus kambing genteng itu semua teksturnya empuk, itu daging kambing dan nggak bau pelengus kambing. Yang kambing genteng teksturnya empuk dan kering ya. Gitu, beda sama yang zaitun tadi dia oily. Nah kalau yang Samsu sop jadi basah gitu ya. Nah jadi sebenarnya Bang Udi ini udah berapa tahun nih Bang? Kalau masak itu gue dari tahun 95 gitu. Di Sydney gue masak, balik ke Indonesia tahun 97. Gue buka restoran Itali tapi di pinggir jalan tenda. Belum pernah ada kan gitu. Kalau dulu restoran Jepang, restoran Cina kan banyak di pinggir jalan ya, tapi Itali nggak ada. Ya jarang. Dan gue punya langganan tuh sampai kayak Iwaka, terus Pak Jenderal Herman Saran Sudiro, terus Layana Jaka Surya, tau nggak? Komentator bola Liga Itali dulu. Oke. Sampai dia pernah datang ke tempat gue, sampai jadi teman lah. Gue juga berusaha untuk jadi teman sama tamu kan. Nah itu berjalan 3 tahun. Mulai tahun berapa tuh? Itu tahun 97. Wah, udah lahir belum sih? 97 tuh zaman moneter ya. Zaman warung-warung tenda 97, banyak tuh ya. Warung tenda kan banyak. Itu satu-satunya restoran Itali pinggir jalan loh, pakai tenda. Itu gue pernah Pejaten tuh ya? Enggak, itu di Daksa di dekat STM Penerbangan. Oh, Jalan Daksa, oke. Daksa, ya. Itu gue sempat Mau arah Dharma dekat nasi goreng cabai hijau ya kalau nggak salah ya. Mau arah Senopati ya? Iya, mau arah Senopati.
dapat 2 tahun lebih lah di situ. Itu antusiasme customer luar biasa itu bro. Dan gue juga sempat udah mulai berani ngerubah gitu, seperti saus spaghetti itu gimana gue rubah supaya kita rasanya itu orang yang biasa masakan Italia bisa makan. Gue bikin penne juga gue rubah cita rasanya gimana biar orang bisa makan. Ke lidah gitu. Kalau Ke tidak lidah. bisa ya. Sebab kalau di masakan yang gue belajar masakan Italia itu memang kan rada-rada agak hambar-hambar kan orang Indonesia membutuhkan Cheesy. ini gue rubah gimana ada gurihnya, ada asinnya, ada apa. Nah, ternyata antusiasmenya luar biasa. Gue pernah masak itu dari jam 6 sore sampai jam 2 malam nggak berhenti sampai nggak bisa diri. Nggak, gue percaya tadi. Nah ini cuy, jadi ada satu menu lagi apa tadi? Wow. 6 jam itu apa? Oh, kambing 6 jam. Kambing 6 jam itu dimasak selama 6 jam. Kebayang gak lu bisa ngapain dulu tuh selama 6 jam? Ini kambing, ini sebetulnya aslinya masakan Maroko. Oke. Aslinya masakan Maroko. Gue coba untuk inovasiin lagi bumbu-bumbunya seperti biasa supaya cocok sama orang sini. Oke. Ada gurihnya, ada herbnya, ada wangi-wangi rempah-rempah yang biasa orang Indonesia makan. Dan memang benar gue bikin selama 6 jam dari mentah dengan api kecil. Dan ini memang menu yang belum gue jual sih. Coming soon lah ya? Coming Coming soon, soon ya? coming soon bagi yang berminat lah. Oke, jadi gini coy, sedikit singkat mengenai Bang Hudi. Sekarang jadi konsultan bang ya, betul ya? Istilahnya terserah lah. Gue nggak mau ngomong terlalu tinggi lah. Ya, Mau enggak bilang juga bang. konsultan mau apa juga, gue Oke. agak gimana lah. Jadi apa sebutannya? Ya, Penasehat. trainer lah. Trainer, nah. Pelatih lah. Oke bang, lu masak boleh ceritain nggak sih Sebab gue sedikit? nggak berpendidikan gitu. Nggak berpendidikan tinggi. Nggak boleh gitu lah bang. Oke, semua itu bukan diukur berdasarkan itu sih. Oke, percuma juga kalau kita berpendidikan tapi attitude rendah, sama aja, bener nggak? Iya bener banget. Iya kan, lebih baik ya kita dengan apa adanya, baik sama orang, ramah, nggak merugikan orang, bener nggak bang? Lebih dari orang berpendidikan menurut gua kalau Doain biar gue bisa jadi kayak gitu. Amin. Nah, sedikit flashback ke story bang. Umur udah berapa bang? 49. 49 tahun, pasti lu udah melalang buana di hidup lu, asam garam, manis juga, gula udah. Sasa. Biar gurih. Nah, boleh ceritain tuh bang, awalnya dulu sebelum ketemu yang masalah tulang lu waste gitu kan, menu-menuin kulkas lu, sebenarnya sebelumnya dulu kegiatan lu apa? Gue dulu pernah kerja sama Shell gitu. Oke. Gue bawa alat-alat berat seperti forklift, kren, dan Drivernya, driver. operatornya ya. Operator Oke. sama kapal takbut. Oh, takbut. Itu jadi apa kaptennya atau? Enggak, gue jadi AB. Hah? AB. AB apa tuh bang? Boleh jelasin? Orang back. Jadi dia orang Oh, back, oke. gue bawa seperti bawa kapal apa Ya. segala. Itu gue kerja dari tahun 87 87. Sampai tahun 93. Oh, oke. Berapa negara tuh bang? Itu Shell ya? Itu di Shell ya? Itu gue di Shell, itu sekitar 8 negara lah gue Oh. keliling tuh, itu ke airport di sana di sini. Nah, itu gue belum punya pengalaman masak sama sekali. Tapi setahu gua kalau di oil company, apalagi lu di rig offshore, oh itu udah ada chef sendiri yang makanannya tuh Iya, keras lah rasanya gitu kan, iya, nggak betul, sembarang. betul. Itu gue waktu itu kan kerja sama perusahaannya di Singapura ya, Maritime GT Limited. Nah kita ini disewa sama Shell itu, alat-alat beratnya semua kita yang sediain. Kalau soal masakan apa memang dari mereka sih, mereka yang sediain. Gue nggak pernah nyentuh sama sekali yang namanya gorengan apa. Tinggal makan aja gitu ya. Makan doang. Nah, waktu gue nikah itu tahun 90 berapa ya? 95 kan kalau nggak salah, gue ke Sydney. Nah di Sydney itu gue kerja jadi kitchen hand di salah satu restoran Italia namanya Uno. Nah di situ gue karena memang gue di rumah itu di Jakarta ini kan nyokap memang punya restoran dari zaman bokap dari tahun 62.
Jadi udah sebetulnya sih udah biasa sama suasana dapur ya. Ngumpul Ya, dapur. suasana dapur udah tahu lah gimana motong bawang pada segala. Nah waktu gue tugas jadi kitchen hand itu gue nyuci piring di sini. Pada saat itu dia punya asisten koki ini nggak masuk, gue disuruh motong bawang, itu gue ingat banget disuruh motong bawang bombay sama disuruh kupas cumi. Oke. Sebelum dia ngajarin gue udah kupas tuh semua. And how do you know gitu ya? Gitu. Gimana lu bisa tahu nih lu kupas bersihin cumi, potong bawang bisa cepet. Emang gue biasa di rumah begini deh bang. Gue jadi asisten gue nih, asisten gue jarang masuk kan, sering karena pelajar sih ya, jadi ntar masuk ntar enggak. Nah dari situ gue diangkat itu kitchen hand juga, jadi asisten juga dengan gaji lumayan sih waktu itu $100 berarti tanpa potong pajak per hari. Per hari. Udah di situ gue diajarin sama dia tuh masakan Itali. Dan dia namanya Peter, gue lupa nama belakangnya siapa. Orang Peter, mana itu? orang Yusuf nih. Dia koki Italian food nomor 3 di situ. Oh. Jadi gue untung banget waktu itu belajar sama dia. Nah dari situ gue coba itu buka di Indonesia tuh tahun 97 akhir. Nah, cuy. Pengalaman seorang Bang Hudi melanglang buana dari oil company keliling dunia sampai end up-nya di dapur. Ya, balik lagi ujung-ujungnya urusan perut. Itu jati diri gue ada di dapur. Ya, kadang ya gitu sih Bang. Kita tiba-tiba bisa nemu sebenarnya itu udah lama kan mendarah daging kayak gitu-gitu. Tahu-tahu baru ketemunya ya sudah sekian lama ya, gitu. lama. Itu gue Proses. baru masak sekitar baru mulai konsentrasi di masak itu kan tahun 2009 ya. Berarti gue sekitar umur 37 ya. 2009 37 ya. 2007 kan gue baru konsentrasi di masak sampai detik ini. Oke, berarti kalau masalah experience sudah nggak peduli sama kayak gitu. Gue sudah nggak berpikir untuk bisnis lain ya kecuali ini udah. Makanan Jadi ya. udah ketemu jati diri gue di masak. Fokus. Ya, fokus. Nah, cuy, jadi ini pesan juga gue cuma mau ngomong kalau lu masih muda carilah pengalaman ya. Mau lu kerjain A, B, C, D, lu jangan takut dibilang orang lu nggak jelas banget sih hidup lu. Nanti ngerjain ini, nanti ngerjain itu. Itu yang gue demen, jangan Iya takut. kan? Iya, jangan takut. Proses, karena apa? Bisa jadi lu mengerjain A karena paksaan tanpa lu sadari, atau dorongan orang lain bisa jadi. Tapi yang lu perlu cari tahu adalah dorongan dari dalam diri lu sendiri. Dulunya tuh bakat lu bisa apa, mau lu apa, senangnya di mana. Itu bukan karena terpaksa ya bang ya. Jangan berhenti mencari lah. Nah itu pengalaman sih cuy. Itu adalah pengalaman dari seorang Bang Hudi ya. Nah kira-kira bang pesan dari Bang Hudi sendiri buat gastrofiler nih yang ada di mana aja kalau lagi nonton apa tuh Bang? Pesan gue cuma satu, jangan pernah menyerah sama hidup. Oke. Udah, itu Apapun pedoman masalah hidup. lu ya. Apapun masalah lu. Oke. Semua pasti akan selesai, semua pasti akan tercapai. Selama kita berusaha. Selama kita ya. berusaha. Dan fokus ya. Terus, sebab tidak pernah terpikir sama gue ini bahwa gue akan jadi tukang masak. Gue nggak mau bilang chef ya, karena gue nggak ada sekolah nggak ada apa. Jadi tukang masak yang produk gue bisa dibeli dengan orang dengan harga yang agak tinggi dan sebagainya. Semua karena gue nggak mau menyerah. Sebetulnya nggak tinggi sih bang, worth it dengan rasa dan kualitas dan porsinya gitu. Ya buat gue tinggi sih. Ya enggak gitu. Contoh nih bang, satu porsi tadi gua lihat harganya 45. Maksud gue jual franchise gue. Oh, oke. Jual produk gue tuh gue bisa jual dengan harga tinggi. Itu kan satu hal yang nggak pernah terlintas di pikiran gue bahwa gue akan bisa jual masakan gitu. Ya. Nah, itu semua dikarenakan karena gue nggak mau berhenti mencari, nggak pernah menyerah. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut juga berbuat salah. Bahwa lo dalam hidup ini udah pasti lo akan punya salah, lo akan punya dosa, lo akan capek, lo akan senang, lo akan sedih, itu semua sudah bagian dari hidup siapapun. Pasti. Bahkan sabun aja diciptakan dari sebuah kesalahan. Bener nggak? Iya, kalau nggak jadi sabun tuh. Boleh lo cari di mana tuh, Wikipedia, di Google lo cari deh. Serius, sabun tercipta karena dari sebuah kesalahan, gitu kan?
makanya dia bisa berbusa dan sebagainya. Dan kebanyakan kan penemu itu kan juga menemukan segala sesuatunya itu kan setelah Iya, sekian puluh tahun berbuat. berusaha. Albert Einstein nyiptain apa ya? Ayo. Terus James Watt nyiptain apa? Lampu listrik. Sebelumnya berapa kali berjuta-juta kesalahan dia bikin, Perasaan betul sehingga jadi sebuah lampu atau bohlam biasa kita sebut. Gitu. yang bermanfaat buat semua umat manusia. Ya, dan nggak dihak patenin lah gitu. Lagi. Semua orang bisa produksi dan pakai gitu. Nah, malam ini kita sebenarnya lagi ada di Lamlord. Lamlord itu Lucifer bukan? Rajanya domba gitu kan. Ini Lamlord ini proyeknya Bang Udi ya. Ya. Adanya di Jalan apa Jalan nih, Bang? Asem 2 Asam nomor 2. 45 Cipete. Cepete ya. Sike dulunya tuh ya kalau masuk ya. Ya, Ya kan? ya Masuk dekat ke sekolahan Bang. Perancis ya. Ya, oke. Nah, kalau lu mau coba makanan Bang Udi bisa datang ke sini. Terus selain sini mana lagi? Ada di Pekalongan namanya Corleone. Halo, Gaserveler Pekalongan, cobain tuh Corleone. Bukan Don ya, Don Corleone. Terus ada juga di TB Simatupang ayam Bang Udi. Kemudian ada di Unas, dekat Unas. Unas. Namanya nasi gentong. Oke, Dan terakhir Lamlord. Lamlord. Nah, jadi tadi kalau lu ada yang kelupa skip, lu rewind lagi, lu dengerin lagi di mana tuh. Lu bisa nyobain makanannya Bang Udi. Nah kalau mau tahu juga bisa follow IG gue di Nah, IG Bang Udi apa sebutin? bang_hudi. Nah, Bang_Hudi Instagramnya. Jangan lupa follow ya kalau nonton ini. Oke. Akhir kata cuy, thank you. Semoga video dan konten ini bermanfaat buat kita semua. Jadi tetap Oh sorry, semangat. apa lupa? Ada satu lagi di Kedai Glojo. Itu di mana? Itu di di Trogong. Tergong dekat? Dekat patokannya sekolah JIS. Oke, bisa ya. Sekolah JIS. Seberangnya ya, yang banyak bunga-bunga itu. Iya betul. Ah. Di tempat yang ada bunga-bunga itu. Oke. Itu udah jelas semua ya. Lu coba rewind nanti kalau misalnya ada yang lupa, nanti juga gua bakal ada kok listnya gitu ya. Oke. Semoga bermanfaat buat kita semua. Pengalaman dari seorang Bang Udi yang melalang buana dari oil company sampai berujungnya di dapur ya. Nah, kalau memang menurut lu konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe YouTube channel gua Andegas Travel dan Instagram gua juga Andegas Travel. Oke, see ya in next content. Bye.